putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu
Selamat pagi. Shalom saudara. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Saudara, biar di tahun yang baru ini kita hidup lebih semangat, terfokus untuk berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, ada satu tradisi yang baik di gereja kita. Setiap awal tahun kita melakukan persembahan syukur kita setiap awal tahun. Itu bukan cuma tradisi Gereja Kristen Kalam Kudus, saudara, secara sinodal. Tetapi juga menjadi tradisi yang ditetapkan oleh Alkitab. Kalau saudara baca di perjanjian lama, Allah memerintahkan umatnya untuk bersyukur. Dan dia memberikan perayaan khusus untuk Thanksgiving, saudara. Disitulah umat datang ke rumah Tuhan dengan bersemangat, bukan letih lesu, bukan rasanya uang lagi nih bait Allah. Bukan saudara, tapi mereka tahu betul-betul apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan yang berkenan di hatinya. Nah saudara, itu akan dilakukan kita di dalam gereja kita ini minggu depan. Puji Tuhan, minggu depan saya jalan-jalan sama anak-anak. Jangan gitu responnya. Puji Tuhan, ada kesempatan Tuhan berikan untuk memberi persembahan syukur yang terbaik. Dan firman Tuhan, saudara, akan mengantar saudara untuk mempersiapkan hati selama seminggu ini. Ini bukan titipan dari gereja, tapi saya terbeban, saudara, agar setiap jemaat Tuhan dapat memberi yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum. Bukan karena jumlahnya, karena dilakukan dengan dasar hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah karena itu saudara, saya mengangkat Mazmur 116. Mazmur 116 untuk menjadi dasar firman Tuhan. Karena ayatnya 19, saudara, saya memilih ayat yang sentral saja. 4 ayat yang saya akan bacakan ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Inilah pemazmur yang menuliskannya. Jangan lupa Mazmur itu pada hakikatnya sebuah nyanyian atau sebuah lagu. Inilah lirik yang dikatakan oleh penggubah lagunya. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat 17, saudara 18 berkata begini. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu. Ya Yerusalem. Haleluya. Saudara, sebelum saya menguraikan firman Tuhan dari Mazmur 116 ini. Izinkan saya mengajak saudara untuk melakukan satu hal sederhana tapi penting. Coba saudara ingat lagi ketika tahun lampau. Persoalan berat apa yang saudara alami? Yang menyesakan dada saudara, menghancurkan harapan saudara, bahkan membuat saudara stres, depresi dan berkata, lebih baik aku gak ada. Lebih baik aku mati. Saudara sampai berdoa kepada Tuhan dan waktu berdoa itu saudara juga nggak tahu apa yang saudara katakan. Persoalan apa itu? Ingat, banyak Pak. Fokus satu saja yang terberat. Mungkin itu persoalan rumah tangga. Mungkin itu persoalan bisnis. Persoalan pekerjaan. Mungkin juga konflik rumah tangga yang tak selesai-selesai. Yang menekan jiwa saudara. Mungkin juga bagi engkau yang masih muda, itu persoalan studi, persoalan biaya kuliah, persoalan bayar kos. Saudara begitu tersiksanya karena terbata-bata dana itu. Persoalan apa? Atau persoalan yang saudara sampai hari ini tidak bisa saudara ucapkan atau sharingkan pada seseorang pun. Dan masih ada persoalan itu. Bagaimana saudara menaikkan doa saat-saat saudara begitu rapuhnya, tertekannya. Apakah doa yang panjang,
meratap, menangis kepada Tuhan, atau sampai saudara nggak bisa berdoa lagi? Masih ingat? Sekarang saya mau bertanya pada saudara, tidakkah saudara heran kalau saudara sampai saat ini masih eksis, masih bernafas, masih hidup, masih ada di ruang kebaktian? Tidakkah saudara heran akan fakta itu? Tidakkah saudara mau berkata begini, iya ya, aku kok masih ada, aku kok masih hidup, aku kok masih berbakti. Ya Tuhan, karena Engkau. Saudara bisa menyimpulkan itu? Siapa yang menguatkan saudara di dalam diam? Siapa yang menuntun saudara? Tangan saudara dan langkah saudara tanpa saudara rasa. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan dalam Mazmur 116. Dia mengalami persoalan yang begitu beratnya antara mati dan hidup. Di titik nadir itulah dia merasa putus asa. Dia menjerit kepada Tuhan. Lalu dia heran, saudara, akan perbuatan Tuhan. Sampai dia bertanya, saudara, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Satu pertanyaan yang penting yang harus engkau dan saya tanyakan ketika menyadari, kok bisa sampai saat seperti ini ya? Ada perasaan syukur yang tak terhingga, perasaan syukur sejati yang bukan cuma mengucapkan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, setelah itu melupakannya. Tapi diwujudkan dalam tindakan. Nah saudara, inilah yang akan kita pelajari dalam Mazmur 116 pagi ini. Saudara, Mazmur itu dimulai dengan ayat pertama, aku mengasihi Tuhan. Perkataan yang menggetarkan bagi orang-orang yang pengen hidup beriman atau berkenan kepada Tuhan. Tapi ini pernyataan klise bagi kita yang biasa basa-basi dengan istilah kekristenan. God bless you, Allah memberkatimu. Wah, saya hidup mengasihi Tuhan. Benar gak? Tapi bagi kita yang rindu untuk hidup berkenan kepada Tuhan, ini satu pernyataan yang menggetarkan betul-betul. Betapa ingin kita hidup mengasihi Tuhan. Tapi kenapa kita hidup mengasihi Tuhan? Pemazmur berkata, karena Dia memberkati aku, karena hidupku baik-baik saja, karena hidupku tidak ada masalah. Begitu? Tidak. Dia berkata, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Dia bisa mengasihi Tuhan karena pertolongan Tuhan datang terlebih dahulu pada dia. Dan dia menikmati kebaikan Tuhan. Jadi bukan dia mengasihi Tuhan supaya Tuhan menjawab doaku, Tuhan menolong aku. Enggak saudara, Tuhan telah menolongnya. Responnya adalah aku mengasihi Tuhan. Tuhan selalu aktif menjadi pemula, berinisiatif menolong umatnya saudara. Dan umatnya meresponinya seperti pemazmur ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur di sini mempunyai pengalaman rohani, personal experiences saudara, yang membuat dia takjub kepada Tuhan, sehingga ia menyatakan pernyataan imannya, aku mengasihimu. Sebetulnya apa sih yang dia alami? Satu pengalaman rohani yang luar biasa. Ini bukan persoalan pekerjaan, bukan persoalan pencarian nafkah yang semakin berkurang, kesesakan dadanya karena konflik rumah tangga. Tapi dia berkata dalam ayat 3, tali-tali maut telah meneliti aku. Saudara, ini bukan satu bahasa kiasan saja, tapi pelukisan yang menggetarkan hati. Kalau tali-tali maut, bukan tali-tali mainan dengan anak kita saudara. Tali-tali maut telah meliliti aku. Saudara pernah bertanya gak, siapa yang meliliti tali itu di lehernya? Saya juga gak tahu. Kemungkinan orang lain yang mengancam jiwanya. Kemungkinan dirinya sendiri. Tali itu telah dililiti. Dan dia katakan, dan kegentaran terhadap dunia orang mati. Saudara bisa nyambung ini? Setelah tali dililiti, sebentar lagi ke dunia orang mati. Lalu dikatakan lagi, menimpa aku
Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Seperti putus asa dia. Ini persoalan yang besar bagi pemazmur. Persoalan mati hidup. Persoalan yang menyesakkan dadanya. Dan kematian dia rasakan sudah hampir tiba merenggut jiwanya. Di dalam keadaan terdesak itu saudara, satu hal yang dia lakukan yang begitu penting sebagai orang percaya. Aku tetap menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkan aku. Luputkanlah kiranya aku. Saudara, doanya pendek, to the point. Tapi ditujukan pada pribadi yang tepat. Dia tidak lagi meminta pertolongan dari manusia. Yang mungkin dia telah lakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi tak ada jalan keluar. Sekarang dia kembali kepada penciptanya, Tuhannya yang dia kenal. Dia berseru, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara-saudara, apakah Tuhan menjawabnya? Kalau saya jadi dosen, saya berkata, kurang panjang kalimatmu. Masa cuma sepotong begini, persoalan penting, kamu cuma nulis satu kalimat. Panjangin sedikit. Pakai kalimat majemuk. Berikan penjelasan. Berikan dukungan-dukungan, lalu konklusikan. Jangan bilang, ya Tuhan, luputkan kiranya aku. Kayak persoalan gak penting aja. Ini proposal yang kurang menarik. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Apa dampak doanya? Ayat 6 dikatakan, aku sudah lemah. Artinya upayanya sudah habis. Tidak punya kekuatan lagi, aku sudah menyerah. Tetapi diselamatkannya aku. Ini jawaban Tuhan. Tuhan menyelamatkan jiwanya. Persoalannya yang berat, yang menghimpit sampai ke ujung kematian itu diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan mengangkat itu bukan saat dia masih mampu, saat dia tidak punya jalan keluar lain. Tuhan menyelamatkannya. Saudara, disitulah kekaguman dia pada Tuhan bertambah. Pengenalannya akan Tuhan sebagai juru selamatnya bertambah. Lalu dia katakan dalam ayat yang kelima, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Bertambah lagi pengetahuan dan pengenalan dia akan Tuhan. Lalu ayat ke-6, Tuhan memelihara orang yang sederhana. Dia mengakui dirinya tidak hebat secara sosial, ekonomi. Gak punya jabatan apa-apa. Dia orang sederhana yang layak. Tidak usah didengarkan Tuhan. Tidak usah Tuhan mengambil perhatian. Dia orang kecil. Orang-orang di sekelilingnya pun barangkali tidak memandang dia. Tetapi Tuhan tetap memelihara. Dia orang yang sederhana. Dia menyelamatkan aku. Saudara-saudara, setelah diselamatkan, dia semakin mengenal Tuhan. Lalu dia katakan pada jiwanya, kembalilah tenang hai jiwaku. Jiwanya pernah tenang karena dia dekat dengan Tuhan. Tapi persoalan yang memberat membuat dia kehilangan kepercayaan. Depresi, stres, ingin mengambil tindakan-tindakan yang di luar nalar dan di luar iman. Tapi Tuhan menunjukkan lagi dirinya. Lalu dia berkata pada jiwanya, tenang, tenang jiwaku. Ini bukan cuma fisikal dia diselamatkan Tuhan. Tetapi penyelamatan Tuhan membuat jiwanya tenang. Saudara-saudara, kenapa jiwanya bisa tenang? Bukan cuma secara fisikal dia diselamatkan. Dia berkata satu alasan, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dia telah menerima kebaikan Tuhan. Lalu apakah dia berkata pada Tuhan, thanks God. Lalu dia pergi, dia lupa lagi. Saudara, banyak orang Kristen seperti itu bukan? Menerima kebaikan Tuhan, bisa mengucurkan air mata, bisa bersaksi. Setelah itu lupa. Cuma sekedar perkataan terima kasih di kata-kata. Tapi tidak dengan pemazmur. Dia masih bergumul satu hal. Apa yang dia gumuli?
Saudara-saudara yang dia gumuli apa? Dia bertanya pada ayat 12 tadi. Bagaimana akan kubalas kebaikan kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini respon yang benar. Ini iman yang benar, saudara. Tidak cuma berhenti sekedar mengatakan Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu. Setelah itu selesai. Tidak. Iman yang benar, pengenalan yang tepat pada Allah mengejar kita setelah kebaikan Tuhan itu kita terima. Kalau gitu apa yang harus kubalaskan untuk melakukan atau meresponi kebajikan-kebajikan yang Tuhan berikan? Sampai di sini gak pertanyaan saudara sebagai orang yang beriman? Bukan cuma sekedar meratap, menangis, meminta, memohon. Saya pernah merenungkan hal ini lalu saya tulis dalam satu kata-kata. Setiap pagi ada jutaan orang memohon kepada Tuhan. Tapi Tuhan menanti-nanti, adakah yang mau berkata, jadikan aku saluran berkat-Mu Tuhan. Tuhan pasti terkejut dan berkata, wah hebat ini. Cuma satu loh. Kenapa sih imajinasi saya melayang gitu? Karena kebanyakan anak Tuhan kalau pagi pasti berdoa. Tuhan jaga kami, jaga keluarga, jaga suamiku, jaga istriku, jaga anakku, jaga cucuku, jaga tokoku, jaga. Berkati kami, limpah agar anak cucu tidak kelaparan. Iya sih. Tuhan juga tidak mengatakan bosan dengar begitu. Tuhan menyedengkan telinganya. Oke anakku, oke anakku, oke anakku. Tapi ketika mendengar yang satu ini, wah. Tuhan, jadikan aku saluran berkat-Mu hari ini. Wow, kau benar-benar menyenangkan aku. Betul? Coba evaluasi doa kita. 99,999% itu logam mulia. Antam namanya. Pasti isinya permohonan melulu. Aduh, kalau aku jadi Tuhan bosen. Tapi adakah respon yang benar? Respon yang berkata seperti pemazmur. Apa yang harus kuperbuat kepada Tuhan yang telah melakukan kebajikan kepadaku? Saudara-saudara, ini membawa dia bergerak. Bukan cuma ucapan syukur dengan kata-kata. Tapi mulai memikirkan tindakan yang harus dia lakukan. Tuhan tidak mengancam dia. Tuhan tidak berkata kalau kamu tidak mengucapkan syukur kepada aku dan mempersembahkan korban bakaran. Aku akan menyetop berkatku. Enggak. Tapi dia sendiri yang berkata apa yang harus kubalaskan kepada Tuhan. Nah saudara. Ini respon yang benar setelah menerima keselamatan dari Tuhan. Kenapa sih? Respon yang benar itu perlu. Yang pertama, saudara, respon yang benar itu diperlukan karena Allah itu baik. Oke, Allah itu baik. Pemazmur sendiri yang tercengkam di dalam ancaman kematian, diluputkan oleh Tuhan, lalu berkata, Tuhan itu baik. Betul gak? Di dalam ayat kelima saya tegaskan lagi, dia menyatakan Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Ia menyelamatkan bukan karena ia melihat ada yang baik dalam diri kita. Bukan, dia orang sederhana. Dia patut diabaikan, dia orang pinggiran, dia kaum marginal. Tetapi Allah menyelamatkannya karena apa? Karena Allah itu baik. Bagaimana Allah bisa baik? Ya saat itu baik. Kadang-kadang dia baik. Dalam kondisi tertentu dia baik. Tapi dalam kondisi tertentu enggak Pak. Mudi namanya. Apakah Allah begitu? Bukan. Allah itu baik karena pada dasarnya dia adalah Allah yang baik. Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, ya tidak berubah. Tetap kasih dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Kasih itu menandakan Allah itu baik. Allah itu baik karena dalam diri Allah memang dia baik, dia tidak berubah. Saudara lihat dukungan ini. Mazmur 136 ayat yang pertama.
Ada banyak saudara Mazmur dan referensi ayat Alkitab yang lain yang berisi seperti ini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Perintah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Ia baik. Ia baik. Ia tidak mengancam kita. Ia tidak marah kepada kita kalau tidak bersyukur. Tetapi seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ia baik. Kapan ia baik? Batasan waktunya apa? Selama-lamanya kasih setianya. Karena selama-lamanya dia tidak pernah berubah dan selalu baik buatmu dan buatku. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Kebaikan Tuhan tidak situasional. Bukan kondisional. Tuhan baik dalam segala keadaan apapun. Dalam setiap musim apapun. Inilah yang membuat syukur itu menjadi tindakan rohani yang serius bagi engkau dan saya. Syukur adalah pengakuan iman. Kau baik Tuhan. Engkau baik. Saudara, ada seorang bapak kepala rumah tangga yang baik. Keluarganya mengenal dia orang yang teguh, tough, bertanggung jawab, selalu ceria. Tapi tahun lalu saudara, bisnisnya merosot habis-habisan. Dia dikejar hutang yang tidak bisa dia bayar. Dia tidak pernah mau cerita pada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sampai dia tidak bisa tidur. Dia pikir hancurlah, bukan cuma dirinya, keluarganya. Saudara, satu kali di tengah malam, jam 1 malam, dari lantai 2 dia turun ke bawah. Dia duduk di sofa, dia ambil HP-nya. Apakah dia akan menyaksikan media sosial karena dia tidak bisa tidur? Bukan. Dia lihat aplikasi voice recorder. Lalu dia pencet di sana. Dia mau curhat kepada Tuhan. Karena dadanya sesak. Stres, cenderung menuju depresi. Dia mau curhat kepada Tuhan. Dia mau mengatakan kepada Tuhan. Tapi dia tidak sanggup. Dia nangis terus menerus. 5 menit, 10 menit dia cuma bisa terisak dan nangis. Akhirnya setelah itu dia keluarkan satu kalimat. Aku gak kuat lagi Tuhan. Aku gak kuat lagi. Lalu kalimat kedua, tolong aku Tuhan, tolong aku. Dia nangis kembali. 5 menit, 10 menit dia tertidur di sofa. Ini keadaan seseorang yang benar-benar akan hancur. Tidak tahu jalan keluar. Saudara, berbulan-bulan kemudian, tahun berganti. Tahun 2026 muncul. Dia berbakti seperti saudara ini. Dia hadir, dia tetap percaya Tuhan. Satu kali saudara dia membersihkan HP-nya. Dia lihat memori voice recordernya. Dia tertarik, apa ini? Dia pencet play dan terdengar tangisannya lagi. 5 menit, 10 menit dia nangis terus menerus. Kemudian terdengar ratapannya kepada Tuhan. Aku tidak kuat lagi Tuhan. Kalimat kedua, tolong aku. Dia nangis kembali dengan rekaman suaranya. Tapi bukan cuma berhenti sampai di sana. Kok aku masih ada? Kok aku masih hidup? Kok keluargaku gak hancur? Dia tutup HP-nya dan berkata, karena Engkau Tuhan, karena Engkau. Saudara, dia bisa bertahan. Dia bisa tetap berjalan. Karena ada tangan yang memegang dia. Tangan itu tangan bapaknya. Tangan itu punya hati yang baik dan tidak pernah berubah. Itulah tangan bapakmu, itulah tangan bapakku, itulah tangan Allah kita. Yang tidak meninggalkan kita saat kita terpuruk dalam titik yang terendah sekalipun. Saat kita berkata hidup kita hancur, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Saat kita tidak berdaya dan lemah, saat itulah saat yang paling tepat. Allah bekerja menolong engkau dan saya karena kebaikannya.
Kadangkala saat itu kita tidak bisa merasakannya. Tapi setelah kita melihat hari yang telah lewat, kita harus berkata bersama pemazmur, Engkau Allah yang baik. Tapi tidak cuma sekedar itu. Syukur yang sejati tidak cuma sekedar di bibir, tapi diwujudkan dalam tindakan. Aku mau mempersembahkan korban untukmu Tuhan. Itulah syukur yang sejati. Saudara, banyak orang yang menerima kebaikan Allah berlimpah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Tapi banyak juga anak Tuhan yang tidak bisa untuk disadari bahwa kebaikan Tuhan tidak cuma sekedar mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi bertanya seperti pemazmur, Tuhan Engkau telah baik kepadaku. Lalu apa yang harus kubalaskan kepadamu setelah menerima kebaikan-kebaikanmu? Saudara coba pikirkan itu. Minggu depan kita akan kebaktian. Dan disitulah saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan yang telah menerima kebaikan Tuhan diberi kesempatan untuk membawa korban persembahan saudara di awal tahun. Pikirkan selama seminggu ini, apa yang aku ingin berikan kepada Tuhan yang telah memberikan kepadaku yang terbaik. Setelah itu saudara bisa mengumpulkan persembahan saudara. Saudara memberi yang terbaik bukan untuk mendapat yang lebih baik lagi. Tuhan sudah memberi yang paling baik. Tapi hati yang bersyukur itu akan selalu menyisihkan yang terbaik. Dan yang terbaik itu bukan berarti yang termahal. Buat apa yang termahal? Kalau dasar hatinya tidak murni. Tapi yang terbaik itu adalah yang paling kita pikirkan. Karena ada dorongan hati, Engkau Allah yang baik. Karena itu aku ingin memberi yang terbaik ini. Saudara, kenapa sih kita harus memberi persembahan syukur kita? Yang kedua, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Pemazmur bukan punya masalah receh, saudara. Dia mungkin bisa tahan tentang masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pencarian, masalah sakit penyakit. Tapi dia tidak bisa tahan dengan persoalan yang belum dia lukis, yang belum dia katakan. Tapi dia lukiskan, telah melilit tali-tali yang telah meliliti aku, tali maut. Saudara, ketika jiwanya terancam, ketika hidupnya hampir berakhir, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Setelah dia tolong, dia tanya, kalau gitu apa yang harus aku balaskan kepada Tuhan? Ayat 13 mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Ayat 14, aku akan membayar nasarku. Ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur. Keselamatan yang dari Tuhan itu terlalu besar untuk disembunyikan. Keselamatan yang Tuhan lakukan itu terlalu agung untuk dinikmati sendiri. Keselamatan yang Tuhan berikan, yang menyelamatkan jiwanya saudara, itu terlalu kecil, terlalu besar untuk diberi persembahan yang kecil-kecil. Dalam pikiran dia akan melakukan sesuatu yang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemazmur tahu bahwa jiwanya telah diselamatkan, akhirnya dia tidak jadi mati. Dia punya alasan, karena Tuhan telah menyelamatkan aku ingin memberi yang terbaik. Terlebih lagi engkau dan saya. Kalau pemazmur hanya diselamatkan secara fisikal, kita diselamatkan bukan cuma fisikal kita, saudara, yang kelak kemudian akan meninggal dunia lagi. Kita diselamatkan Tuhan, jiwa kita tuntas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Itu menjadi argumen yang jelas bahwa kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kamu, kepada Kolose, jemaat Kolose, harus mengucap syukur karena Allah telah menebus kamu dengan kematian anaknya di kayu salib. Saudara, kurangkah alasan kita untuk melakukan memberi persembahan korban yang terbaik?
Allah telah menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Menyelamatkan kita. Ia mengirim putra tunggalnya di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara bayangkan. Ketika musim COVID, hati kita menjadi gentar. Seringkali kita menerima kabar teman kita yang ini meninggal dunia. Saudara kita ini meninggal dunia. Aduh, rasanya tinggal tunggu kapan giliranku. Sedikit kita kena batuk, sedikit meriang, sudah kacau pikiran kita. Nah, coba saudara bayangkan kalau ada satu keluarga di mana papanya masuk di ruang ICU. Selang ada di hidungnya, ventilator mulai bekerja untuk menolong pernapasannya. Kita melihat dia tidak sadar. Lalu ketika dokter keluar, dokter berkata sama keluarganya, masa krisis 24 jam ini, tolong doakan. Kalau 24 jam ini tidak lewat, gak ada pertolongan yang bisa dilakukan lagi. Saudara bayangkan gimana? Barangkali keluarga itu menunggu, melihat pintu itu terus menerus. Ketika ordeng yang menutupi jendela kaca itu telah ditutup. Tangisan datang dari istri. Anak-anak saling bergandeng tangan dan menangis dan berkata, Tuhan tolong papa, Tuhan tolong papa, Tuhan tolong papa. Saat itulah hati mereka hancur. Karena apa? Uang gak lagi punya kekuatan. Gelar tidak lagi punya kebanggaan. Semua bergantung pada beliau, pemberi hidup itu. Rasanya detik demi detik menjadi mencengkam. Pintu dibuka merupakan ketakutan dan harapan. Besok paginya dokter keluar dari pintu itu. Lalu dokter berkata, puji Tuhan, selamat. Masa krisisnya sudah lewat. Tuhan, Engkau baik. Engkau menyelamatkan. Reaksinya begitu kan? Saudara bayangin gak reaksinya ketika dokter berkata, puji Tuhan, Allah telah menyelamatkan. Krisisnya lewat. Puji Tuhan. Oke dok, terima kasih ya. Lalu yuk kita pulang. Kayak seperti itu. Saya kira enggak ada. Enggak ada respon seperti itu. Yang ada adalah puji Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Tuhan anugerah-Mu adalah hidup Papa kami. Karena Engkau Tuhan. Itulah yang terjadi pada pemazmur. Sehingga ia bertanya apa yang harus kulakukan untuk membalas kebajikan Tuhan. Itulah yang sering tidak ditanyakan oleh banyak anak Tuhan. Seluruhnya fokus cuma pada berkat. Tapi tidak berpikir apa yang menyenangkan Tuhan yang bisa aku persembahkan. Paulus berkata dalam Roma 11, 1-11. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatanmu. Tapi sampai Roma 12 ayat yang pertama. Dia berkata, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Inilah kekristenan yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang setengah mati. Bukan yang sedang berbau bangkai dan berbau busuk. Bukan. Tapi persembahan yang hidup untuk Allah. Persembahan itu kudus. Bukan berarti tidak berdosa. Bukan berarti tidak lagi bisa berbuat dosa. Tidak. Tapi persembahan kudus berarti persembahan yang telah dipisahkan. Khusus untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Lalu dikatakan persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Apa artinya berkenan? Menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan cek. Luar biasa. Aku senang loh dengan orang ini. Wow, gue banget loh. Apa artinya gue banget loh? Aduh, saudara ngerti istilah itu ya? Wih, tampang kayak gini gue banget nih. Tuhan sampai kecek-kecek sama kita. Gue banget kamu. Artinya apa? Gue seneng banget sama lu.
Itu hamba yang menggetarkan hati Tuhan. Itu hamba yang dicari Tuhan karena tahu berterima kasih. Tahu bersyukur. Dan saudara tahu, pada zaman Mazmur ini ditulis, Allah memerintahkan umat Israel untuk membawa korban syukur mereka. Korban syukur mereka bisa berupa binatang, sapi, lembu, kambing, atau domba. Bisa juga merpati. Tapi korban persembahan bisa juga korban sajian, saudara. Korban berbentuk korban sajian, tepung, roti tidak beragi, roti beragi. Tapi semua itu dipilih, saudara, Tuhan tidak menentukan. Harus binatang ya, harus lembu, harus sapi yang mahal. Tidak. Bisa juga cuma sajian roti. Tapi semua persembahan apapun bentuknya, Tuhan menetapkan dia tidak bercacat. Bukan yang kripel. Bukan yang tidak layak. Dia tidak bernoda. Dia harus bersih betul-betul. Tidak bercacat, tidak bernoda. Tidak bercela. Kenapa sih saudara tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda? Saudara yang dikasih Tuhan, Allah mau Israel memahami, aku Allahmu yang menolong engkau adalah Allah yang kudus. Jangan berikan barang cacat kepada aku. Saudara, bukan Allah itu pemakan binatang yang enak-enak. Bukan. Dia sedang mengajarkan umatnya hormati aku kudus. Berikan persembahan, jangan yang sisa. Aku bukan penampung barang-barang bekas. Berikan yang terbaik kepadaku karena aku telah memberikan engkau yang terbaik. Sekarang kita mengerti yang terbaik itu anaknya yang tunggal. Untuk menyelamatkan engkau dan saya. Disitulah Tuhan terus menguji kita untuk tetap hidup mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dengan memberi yang terbaik kepada Dia. Saudara, ada seorang anak. Dia tahu dia tahu tanggal ulang tahun papanya. 3 bulan lagi. Dia orang yang mengasihi papanya, menghormati papanya. Papanya tuh idola banget buat dia. Wah, 3 bulan sudah dipikirkan beri apa. Hari ulang tahun tiba. Dia datang pada papa pagi-pagi. Papa ulang tahun, happy birthday ya. Papa tersenyum. Iya nak, cium dulu. Dia cium papanya. Ini kado buat papa. Sudah 3 bulan yang lalu aku pikirkan yang terbaik buat papa. Papanya senyum. Boleh papa buka? Boleh. Dibuka kadonya. Saudara, apa? Mainan bekas dan sudah rusak milik anaknya. Mainan itu dibeli oleh dia, oleh papanya, untuk anaknya. Sekarang dikembalikan dalam bentuk bekas, rusak, dan tidak pernah disentuh lagi oleh anaknya. Lalu anaknya bilang, udah 3 bulan saya pikirkan yang terbaik buat papa. Papanya senyum, terima kasih nak. Tapi hatinya berkata, apakah hormatmu kepada papamu yang telah menyayangi engkau cuma sekian? Saudara, dia anak-anak. Tapi kita bukan anak-anak, bukan? Engkau dan saya menikmati berkat Allah setiap waktu. Ketika kita sulit dan menjerit, Allah turun tangan. Walaupun dalam kesunyian. Tahu-tahu persoalan selesai, kita sebut kebetulan. Bukan kebetulan. Allah mengatur banyak kebetulan dalam hidupmu dan hidupku. Tapi bandingkan dengan ini. Ada seorang satpam yang baru direkrut di sebuah sekolah. Dia gak merasa dia akan bisa direkrut. Karena dia tahu dia tidak memenuhi persyaratan banyak hal. Tapi wakil kepala sekolahnya bilang, boleh Bapak coba di sini ya 3 bulan ya. Saudara, setelah sebulan dia terima gaji, kaget sekali. Padahal gajinya UMR.
Dia datang kepada wakil kepala sekolah, ibu, saya terima gaji banyak sekali. Ibu itu tersenyum, gak banyak UMR. Tapi dia belum pernah menduga bahwa gajinya akan diberikan selevel UMR. Dimanapun dia kerja, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, gak pernah selevel itu. Enggak Bapak, sudah itu memang standar di sini. Tiba-tiba dia berkata, Bu, boleh gak Ibu mengabulkan permintaan saya? Permintaan apa Pak? Saya ingin memberikan sebagian ini untuk anak-anak siswa di sini yang sedang kesulitan. Menangislah wakil kepala sekolah itu. Kok ada? Maaf ya, orang kecil yang punya hati yang begitu berterima kasih. Berapa kali lipat pendapatan saudara dari UMR di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, di kota Malang. Tapi punyakah saudara perasaan terima kasih seperti satpam itu? Bu, tolong titip ya sebagian dari gaji saya untuk anak-anak yang tidak bisa, tidak mampu untuk punya uang jajan. Saudara berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik, putra tunggalnya buat engkau dan aku. Yuk kita persiapkan. Saya berkhotbah ini bukan untuk membuat persembahan jadi banyak. Saya nggak dapat titipan dari gereja, enggak. Tapi saya berkhotbah ini dengan satu tujuan, agar anak-anak Tuhan tahu berterima kasih dan memberi korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Kami sadar Engkau telah memelihara kami sepanjang tahun yang lalu. Ada air mata yang Engkau lihat. Ada seruan yang Engkau dengar. Ada beban yang Engkau pikul bagi kami. Dan hari ini kami masih berada dalam ruang bait-Mu. Bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau baik. Ampunilah kami selama ini. Karena syukur kami hanya sekedar kata-kata. Atau persembahan syukur yang tadi kami tidak siapkan. Hanya sekedar. Ampunilah kami bila tangan kami sering tertutup. Mencekal berkat-berkat yang Kau beri dan tidak kami berikan kepada yang lain. Padahal Engkau menginginkan tangan kami selalu terbuka seperti tangan-Mu. Hari ini Tuhan kami mengambil komitmen. Kami akan mempersiapkan yang terbaik. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan merenungkan kebaikan-Mu. Agar minggu depan dengan sukacita setiap dari kami membawa yang terbaik. Berapapun besar nilainya. Tapi yang terpenting keluar dari hati yang ingin memperkenan Tuhan. Dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami gembira menyambut ini. Karena kami diajak sebagai umat-Mu. Menjadi satu komunitas yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kepada Tuhan. Bahwa kami disanggupkan memberi yang terbaik. Saudara yang percaya katakan amin.